Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dan juga orang tua di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, berjumpa kembali dengan Bu Eli. Di video pembelajaran kali ini, Bu Eli akan menyampaikan di materi tema 6, yaitu di subtema 3, tumbuhan di sekitarku, dan juga di subtema 4, merawat tumbuhan, tentunya di muatan SBDP, yaitu mengenal karya imajinatif, 3 dimensi, dan juga pengenalan dan pengolahan bahan buatan. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, selanjutnya kita simak bersama materi yang akan Bu Eli sampaikan. Simak baik-baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat mengenal karya seni imajinatif 2 dan 3 dimensi. Siswa juga dapat merancang karya seni 2 dan 3 dimensi. Siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah untuk membuat karya seni 2 atau 3 dimensi. Kemudian yang terakhir, siswa juga dapat membuat karya seni 2 dan 3 dimensi dari bahan buatan seperti plastisin, kardus bekas, kain perca, benang wol, sedotan, plastik, kertas, pita, dan lain sebagainya. Kira-kira apa saja yang akan bisa dibuat dengan bahan-bahan buatan berikut? Oke, lanjut ya. Nah, mengenal karya seni 3 dimensi. Apa itu karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi juga disebut dengan unsur karya seni 3 dimensi. Selain itu, karya seni 3 dimensi ini juga memiliki isi dan juga ruang. Dan ciri dari karya seni 3 dimensi ini juga dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan juga dari atas ya. Karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Karya 3 dimensi dari plastisin. Nah, di tema 5 yang lalu, Pak Amin sudah menjelaskan karya 3 dimensi dari bahan plastisin. Kalian juga sudah pernah praktek membuat ya, masih ingat ya tentunya anak-anak? Nah, untuk membuat karya dari plastisin tentunya kalian harus menyiapkan bahannya, yaitu plastisin, tusuk gigi, kertas, kardus, dan sendok atau cutter. Pertama-tama bentuklah plastisin menjadi kotak dan buatlah pola gambar pada plastisin serta tusuk gigi. Nah, karya 3 dimensi dari plastisin yang ketiga yaitu ambillah sebagian plastisin. Jadi kalian mengambil sebagian dari plastisin yang belum dibentuk lalu pilin-pilin sesuai keinginanmu. Selanjutnya tempatkan plastisin yang sudah dipilih pada bagian yang akan kamu inginkan. Nah, selanjutnya cukillah bagian pinggir plastisin dengan sendok atau cutter. Mintalah bantuan orang tua saat mencukil ya. Untuk bagian yang kelima ini kalian meminta bantuan ke orang tua ya. Dan hati-hati dalam menggunakan cutter atau alat yang lain. Yang keenam, tentunya kini karyamu sudah bisa dinikmati atau sudah jadi. Nah, cantik ya anak-anak? Selanjutnya, mengidentifikasi karya 3 dimensi. Kamu sudah mengenal karya 3 dimensi. Kamu juga sudah mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk membuat karya 3 dimensi. Nah, selanjutnya
materi berikutnya yaitu menghias kotak tisu. Ini juga membuat prakarya dari bahan buatan yang lain. Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus, atau kain perca. Ayo membuat hiasan bersama Komang dan juga Lani. Nah, sebelumnya kita harus mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya tersebut. Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan. Berikut contoh dari bahan buatan: burung yang terbuat dari kertas, tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan, tas rajut yang terbuat dari benang wol. Nah, berikut ya contohnya. Tasnya cantik. Selanjutnya, kalian juga dapat mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat prakarya yang lain. Kertas dapat dibuat karya hiasan dengan menggunakan teknik quilling. Apa itu teknik quilling? Teknik quilling merupakan seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan ataupun tumbuhan. Nah, ayo lakukan kegiatan quilling berikut ya. Ini Bu Eli sudah ada contohnya. Nah, ini teknik quilling yang dibentuk dengan tumbuhan yaitu bunga. Kalian nanti bisa praktek ya. Selanjutnya, kreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahannya, yaitu karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Kalian tahu ya anak-anak ya, kertas karton yang berwarna coklat. Yang kedua, kertas warna. Kemudian siapkan lem kertas, pensil, juga gunting. Selanjutnya cara membuatnya. Yang pertama, siapkan karton bekas tisu gulung. Kemudian, kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton yang berwarna coklat. Kemudian hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Yang keempat, buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Lalu guntinglah gambar hiasanmu itu dengan hati-hati menggunakan gunting. Selanjutnya, tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Pada karton bekas tisu gulung. Nah, ini hasilnya. Bisa ya anak-anak ya membuat. Oke, nanti jika ada waktu luang, kalian juga bisa membuat seni prakarya seperti ini. Selanjutnya, Bu Eli akan menyampaikan hiasan dari berbagai bahan buatan lain. Nah, ini. Yang pertama ada karya hiasan dari bahan yang digunakan adalah plastik warna-warni. Nah, kemudian ada karya hiasan yang dibuat dari kertas tisu. Kemudian gambar yang C ada bahan yang digunakan yaitu kertas lip. Nah, berikut contoh bunga dari kertas tisu. Bahan dan alat yang perlu disiapkan yaitu ada kertas tisu, benang, sedotan, gunting, dan juga lem. Selanjutnya cara membuatnya. Pertama-tama kertas tisu dilipat hingga berbentuk menyerupai bunga. Yang kedua, setelah dilipat kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Yang ketiga, pasangkan bunga yang sudah kamu buat pada tangkainya. Bisa menggunakan sedotan ya, atau bisa menggunakan bambu, atau bisa menggunakan sapu lidi ya. Nanti bisa dipelipit dengan menggunakan dipelipit dengan menggunakan kertas lipat ya, supaya lebih baik. Nah, ini hasil yang terakhir. Tadi kan sudah membuat dari karton ya, ini bisa dijadikan satu. Bagaimana anak-anak? Pembelajaran pada pagi hari ini seru ya. Oke. Jangan lupa tugas anak-anak yaitu membuat prakarya dari bahan buatan, yaitu membuat bunga dari sedotan
plastik, atau kertas pita, ataupun juga tisu ya. Boleh berkreasi yang lain, tidak harus seperti yang sudah Bu Eli contohkan ya. Nanti jangan lupa minta bantuan orang tua, dan tugas kalian harus dikirim melalui guru kelas masing-masing ya. Bisa difotokan bagaimana proses membuatnya. Oke, semangat anak-anak, belajar dari rumah. Bu Eli minta maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan pembelajaran pada pagi hari ini. Bu Eli harapkan kalian semua bisa memahami dan ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bu Eli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.